seperti apa kita bersangka kepada Allah, Allah akan berikan kepada kita sesuai dengan sangkaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wasi'il fadlil karimil mannan, mudha'ifil hasanat lidhabil birri wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, syahadatan nadakhiruha liyaumi liqa'ir rahman. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan, amma ba'd. Para sesepuh yang saya muliakan, segenap pengurus yayasan, pengurus pesantren, para ustadz, ustadzah, muhafidz, muhafidhah, para santri, jamaah semuanya, para bapak, para ibu semuanya yang saya cintai. Semoga kita selalu dalam keadaan baik, ya, dalam keadaan dimudahkan Allah ketika melakukan berbagai amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi ini kita bertemu untuk bersama-sama makin berbaik sangka kepada Allah, semakin berhusnudzon kepada Allah. Karena yang namanya sangkaan itu ada sangkaan yang baik, ada sangkaan yang buruk. Terhadap sesama kita pun diperintahkan untuk berbaik sangka dan menjauhi buruk sangka. Apalagi terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ada orang yang berburuk sangka kepada Allah? Justru kita bertanya, jangan-jangan ada dalam hati seseorang, hati kita, ada benih-benih buruk sangka itu. Umpamanya merasa bahwa bagian yang ia terima, nikmat yang ia terima tak sebanyak yang lain. Mestinya saya dapat sama, mestinya saya dapat lebih banyak. Kalau dilanjutin gimana kira-kira? Ini Allah gak adil, kan gitu? Itu namanya buruk sangka. Orang-orang rizkinya lancar, dimudahkan semua urusan, sedangkan saya kok seret, sakit-sakitan, kok ini sepertinya tidak adil. Kalau ada perasaan macam itu, berarti itu benih-benih buruk sangka. Gitu. Makanya baik sangka ini penting dalam kehidupan kita. Dan kaitannya langsung dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang bertambah kuat imannya, semakin kuat pula baik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf dari sejak kecil terpisah dari orang tuanya. Iya kan? Terpisah dari orang tuanya. Karena dibuang oleh saudara-saudaranya ke tempat yang jauh agar orang tuanya tak lihat lagi. Mereka iri sama Yusuf. Apakah Nabi Yusuf mengeluh? Tidak. Kenapa saya dicemplungin di sumur? Enggak ngeluh. Buruk sangka kepada Allah? Enggak juga.
Kemudian ketika ada rombongan lewat, ia diambil. Nemu anak, dijual. Apakah dia ngeluh? Pernah dijual seperti budak? Tetap baik sangka kepada Allah. Kemudian tinggal di rumah pembesar Mesir. Dituduh lagi melakukan perbuatan buruk, perbuatan keji, padahal tidak. Dijeblosin ke penjara. Apakah dia mengatakan, apa salah saya di penjara? Nggak adil ini. Nggak bersangka sama Allah. Ia memiliki ketabahan sedemikian rupa. Walaupun dari sejak masa kanak-kanaknya dia melihat kehidupan ini, yang dia alami dalam kehidupan ini adalah berbagai macam kesulitan, berbagai macam cobaan. Itu yang dia alami dalam kehidupan sejak masa kanak-kanaknya. Apa rahasianya sehingga dia memiliki ketabahan? Apa rahasianya ia tetap mendapatkan kebahagiaannya dalam hidupnya? Ternyata rahasianya adalah waqad ahsana bi. Dan sungguh Allah telah berbuat baik kepada saya. Baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Endingnya saja. Nabi Yusuf yang disebut-sebut adalah kebaikan dari Allah. Waqad ahsana bi id akhrajani minas sijn. Sungguh Allah telah berbuat baik kepada saya ketika Allah mengeluarkan saya dari penjara. Jadi yang disebut adalah Allah Maha Baik, saya bisa keluar dari penjara. Bukan yang dipertanyakan kenapa saya dipenjarakan. Baik sangka saya. Ketika kemudian saya ambilkan ayat yang lain masih tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika bertemu dengan saudara-saudaranya yang dulu memasukkan ia ke dalam sumur, yang diingat apa? Yang diingat adalah kebaikan Allah. Tidak kemudian apa salah saya dulu kalian masukkan saya ke dalam sumur. Enggak begitu. Apa salah saya dibiarkan demikian rupa. Tapi yang dia sebut saat nanti bertemu dengan saudara-saudaranya, dengan bapaknya, dengan ibunya, dengan keluarganya adalah wajaa bikum minal badu. Ya. Id akhrajani minas sijni wajaa bikum minal badwi. Allah keluarkan saya dari penjara dan kalian didatangkan oleh Allah dari kampung pedalaman. Bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Nabi Yusuf digoda oleh seorang perempuan untuk melakukan perbuatan keji, yang diingat juga ihsannya Allah, baiknya Allah kepadanya. Ia mengatakan ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathway. Sesungguhnya dialah Tuhanku yang telah berbuat ihsan, berbuat baik kepada saya, memberikan tempat yang baik. Jadi yang diingat adalah kebaikan-kebaikan Allah padanya. Ini pelajaran penting dalam berbaik sangka kepada Allah. Dan ini pula rahasianya agar orang itu merasakan tentram jiwanya, jernih pikirannya, bahagia hidupnya. Kuncinya husnudzon, baik sangka kepada Allah. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang dimaksud baik sangka? Apa yang dimaksud husnudzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah? Pertanyaan yang kedua,
Mengapa kita berbaik sangka kepada Allah? Pertanyaan ketiga, seperti apa contoh-contoh baik sangka kepada Allah? Setidaknya 3 hal ini yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Apa itu baik sangka kepada Allah? Mengapa kita baik sangka kepada Allah? Dan seperti apa contoh-contoh orang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang dimaksud dengan husnudzon, ini pertanyaan yang pertama, adalah tawakku'ul jamil wa husnil jazai minallahi ta'ala. Harapan yang akan didapat dari Allah adalah kebaikan dan sebaik-baik balasan dari Allah. Harapan bahwa yang akan didapat dari Allah adalah kebaikan, yang akan didapat dari Allah adalah balasan yang baik. Ini disebut husnudzon kepada Allah. Atau dengan kata lain, bahwa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah dalam segala urusan. Dalam segala urusan. Contoh, kita berdoa. Saat kita berdoa, besar harapan kita, doa kita diterima oleh Allah. Itu namanya baik sangka. Kalau orang berdoa, di saat berdoa, paling doa saya nggak diijabah sama Allah. Itu namanya buruk sangka. Su'ul adab. Itu buruk adab pula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saat kita berdoa, besar harapan kita, kita berbaik sangka kepada Allah, doa kita diterima. Apalagi ketika kita melakukan ibadah, kita baca Quran, kita sholat, kita sedekah, kita menolong orang, ya, kita berbuat baik. Saat kita melakukan amal ibadah, saat kita berbuat baik, besar harapan kita, amal ibadah kita itu diterima oleh Allah. Itu namanya baik sangka. Kalau seseorang beribadah kemudian gak bakalan deh ibadah saya diterima oleh Allah, buruk sangka namanya. Saat berdoa, maka Rasulullah sabdakan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah dengan yakin bahwa doa kamu diijabah oleh Allah. Alangkah baik sangkanya Umar, ini contoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Umar mengatakan, inni la ahmilu hammal ijabah. Sesungguhnya saya tidak ambil pusing soal ijabah. Jadi saya tidak dibuat susah oleh ijabah. Walakin ahmilu hammad du'a. Yang aku pikirkan adalah bagaimana saya mau berdoa. Itu yang dipikirkan Umar. Biasanya yang kita pikirin apa? Kalau kita mau berdoa, ya Allah, ini diijabah nggak doanya? Diijabah nggak doanya? Gitu kan? Beda dengan Umar. Kalau Umar, yang aku pikirkan bukan doaku itu nanti nasibnya gimana, diijabah atau tidak, bukan itu yang difikirkan Umar. Tapi yang beliau fikirkan adalah saya ini mau berdoa apa tidak, bagaimana saya supaya mau berdoa, itu yang difikirkan. Inni la ahmilu hammal ijabah walakinni ahmilu hammad du'a. Yang aku fikirkan bukan soal ijabah, yang aku fikirkan adalah bagaimana saya mau berdoa kepada Allah. Itu yang terpenting aku fikirkan. Kenapa? Li'anni idza ulhimtud du'a kanatil ijabatu ma'a. Karena sesungguhnya kalau saya diberi ilham oleh Allah untuk mau berdoa, berarti pasti ada ijabah menyertai doa itu.
Jadi kalau saya terdorong mau berdoa, itu artinya Allah akan mengijabah doa saya. Yakin apa yakin? Yakin. Mantap. Jadi tidak pernah ragu nasibnya doa nanti macam apa. Karena husnudzon kepada Allah, yakin doa pasti diijabah oleh Allah. Dengan bentuk ijabah yang Allah lebih tahu itu baik bagi kita. Bentuk ijabah doa kan dikabulkan sesuai permintaan. Satu. Apa lagi? Diganti dengan apa? Mau ada musibah yang setimpal dengan nikmat yang kita minta. Kita dihindarkan dari musibah itu. Yang kita minta gak dikasih, tapi kita mau dapat musibah, kita dihindarkan dari musibah itu. Minta yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Hah? Cuman yang kedua kan kita gak tahu kan masalahnya, sehingga orang gak berasa. Atau yang ketiga, Allah simpan balasannya di akhirat. Gak dikasih permintaannya di dunia, gak dipalingkan dari musibah yang setimpal dengan nikmat yang ia minta, tapi disimpan di akhirat. Nanti di akhirat, ini amal banyak banget, ditinggikan derajat. Dari mana ini? Ternyata dari doa-doa dikabulkannya di akhirat. Mendengar penjelasan Rasulullah ini, kemudian para sahabat mengatakan, "Idzan nuksir, kalau begitu kami perbanyak doa." Ya Rasulullah. Rasul menjawab, "Allahu aktsar, Allah lebih banyak pemberiannya." Kita perbanyak doa, Allah lebih banyak lagi ijabahnya. Gitu. Itu contoh bagaimana orang berhusnudzon dalam berdoa. Begitu juga saat kita beramal, kita berbaik sangka amal kita diterima Allah. Sebab kalau orang beramal dengan keyakinan tidak akan diterima, maka orang akan malas beramal. Maka harus ada dorongan kuat, harus ada baik sangka amal kita diterima Allah. Apalagi kita bertobat. Kita banyak dosa, ya Allah, banyak dosa. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, aku mohon kepada Allah, Tuhan sekalian makhluk, aku mohon ampun kepada Allah dari segala kesalahan, dari segala dosa. Ketika seseorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya yakin bahwa tobatnya diterima. Berbaik sangka kepada Allah. Kita mohon ampun. Hendaknya kita baik sangka kepada Allah. Dosa kita diampuni oleh Allah. Apalagi Allah telah berfirman dalam Quran, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Katakan, wahai hamba-hambaku yang telah berlumur dosa, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa itu. Berapa yang diampuni? Jami'an, semuanya. Maka karena adanya sangkaan baik kepada Allah, orang yang berlumur dosa kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Karena Allah memanggil dan Allah berkenan untuk mengampuni dosa-dosa. Begitu juga kalau orang mendapatkan kenikmatan, kalau orang mendapatkan musibah. Artinya dalam segala keadaan bagaimana ia berbaik sangka kepada Allah, bahwa ada kebaikan-kebaikan yang Allah kehendaki di balik setiap peristiwa. Apakah peristiwa yang berkenaan langsung diri kita maupun peristiwa yang ada di seputar alam, di seputar kita. Ada musibah ini, musibah itu. Kita berbaik sangka kepada Allah. Ada kebaikan apa ini yang Allah akan hadirkan melalui peristiwa-peristiwa ini. Kita mendapatkan musibah ini, musibah itu. Ada kebaikan apa yang Allah akan hadirkan kepada kita melalui musibah ini dan itu. Baik sangka kepada Allah, kuncinya. Ada di masa Rasul SAW seorang ibu yang mendapatkan bayinya yang diajari. Begitu dapatkan bayinya, disusukan, didekap. Rasul kemudian bersabda, bertanya kepada para sahabatnya, bagaimana pendapat kalian? Apakah sang ibu itu rela melemparkan anaknya ke dalam api? Para sahabat menjawab, tidak demi Allah. Tidak demi Allah.
Gimana akan melemparkan anak ke dalam api? Dia cari-cari sampai ketemu, begitu ketemu dipeluk, disusukan dengan penuh kehangatan, kasih sayang dan kecintaan. Gimana akan melemparkan? Rasulullah kemudian bersabda, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha." Sungguh Allah lebih menyayangi hamba-hambanya dibanding kasih sayang ibu ini terhadap anaknya. Jadi kalau sang ibu kasih sayang kepada anaknya, kita bisa saksikan kasih sayang Allah pada kita makin besar, lebih besar dari itu, lebih besar dari kasih sayang ibu kepada anak. Makanya ada seorang ulama mengatakan, seingat saya siapa? Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ia mengatakan, saya tidak suka kalau urusan perhitungan amal nanti diserahkan kepada ibu bapak saya. Kita semuanya kan nanti dihisab di akhirat kan, amal baik, amal buruk dihisab. Kata beliau, saya tidak suka kalau urusan hisab di akhirat nanti diserahkan kepada ibu atau kepada bapak. Udah bapak ibunya saja yang menghisab. Biasanya kalau bapak ibu menghisab itu kan anaknya sendiri dimudahkan kan gitu ya. Tapi kata Hasan Basri, saya tidak suka kalau urusan hisab itu diberikan kepada bapak dan ibu saya. Kenapa? Karena Allah lebih sayang kepada saya dibanding sayangnya bapak ibu saya kepada saya. Baik sangka. Ada seorang badui, ini langsung contoh-contoh ya. Seorang badui sedang berobat, dokter. Ya, dokter ini. Berobat ke dokter. Disebutkan oleh dokter bahwa wah ini udah kritis ini. Satamut, kamu akan mati. Ngomongnya langsung blok osuto ini katanya. Wah ini sudah nggak bisa ditolong ini. Satamut, kamu akan mati. Terus kalau saya mati kemana? Tanya. Ya kepada Allah. Kamu kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita hanya akan kembali kepada Allah. Kalau begitu, karena kembali kepada Allah nyaman. Loh, karena kembali kepada Allah maka nyaman. Kenapa? Saya di dunia saja, ya, di kampung kita ini di dunia, ya, Allah telah banyak berbuat baik kepada saya. Apalagi nanti kita kembali kepada Allah sebagai tamu Allah. Allah lebih berbaik buat lagi kepada kita. Begitu baik sangkanya kepada Allah. Ia juga mengatakan, semua kebaikan yang saya terima di dunia ini adalah dari Allah. Semua kebaikan yang saya terima di dunia ini adalah dari Allah. Dan saya akan berjumpa kepada Allah dengan Allah yang segala kebaikan itu adalah daripadanya. Kalau saya bertemu dengan Tuhan yang segala kebaikan itu datang dari Dia, apa yang saya khawatirkan? Begitu baik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rasa takut ya ada, tapi seringkali orang ini lebih dominan rasa takutnya sehingga harapannya kepada Allah, baik sangkanya kepada Allah menjadi tipis. Ini bahaya secara keimanan. Maka mengapa kita berkepentingan untuk bagaimana husnudzon kita, baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terus kita tingkatkan. Jadi seperti apapun keadaan kita, dapat nikmat, dapat musibah, sukses, masih belum sukses dalam ukuran manusia, tetap baik sangka. Pasti ada kebaikan di balik semuanya ini. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal itu lebih baik bagi kamu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagi kamu. Siapa yang tahu? Allah Maha tahu. Wa antum la ta'lamun, sedangkan kamu tidak tahu. Maka kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam hubungan suami istri. Ya. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian para suami tidak menyukai mereka. Kalau suami tidak menyukai istri, ada sebagian dari perangai istri yang tidak disukainya. Fa asa an takrahu syai'an,
Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak, bukan satu kebaikan, khairan katsira. Jadi boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak pada sesuatu itu. Kalau begitu gimana? Husnul, baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya bahwa keadaan seorang mukmin itu selalu baik. Menakjubkan. Dapat nikmat ya syukur. Jadi baiklah buat dia. Dapat musibah dia sabar. Jadi baiklah buat dia. Kapan tidak baiknya? Enggak ada. Orang mukmin itu selalu baik keadaannya. Dan itulah keadaan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengapa kita perlu berhusnudzon kepada Allah? Apa yang membuat kita berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah? Yang pertama, berbaik sangka kepada Allah itu termasuk husnul ibadah. Ini yang jarang dimunculkan, jarang dibahas, bukan dimunculkan. Berbaik sangka kepada Allah itu termasuk husnul ibadah, termasuk beribadah yang baik kepada Allah. Kita kan berdoa habis salat kan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, terus wa husni ibadatik, ya Allah tolong saya untuk berzikir kepadamu, untuk bersyukur kepadamu, untuk beribadah dengan baik kepadamu, beribadah dengan baik. Kita minta tolong kepada Allah agar bisa beribadah dengan baik. Nah, berbaik sangka kepada Allah itu termasuk beribadah dengan baik kepada Allah. Berarti kalau orang tidak berbaik sangka kepada Allah, berarti dia tidak melakukan ibadah dengan baik kepada Allah. Maka kita baik sangka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Inna husnadh-dhanni billahi min husni ibadatillahi. Inna husnadh-dhanni sak temene penyono kang apik billahi kelawan Gusti Allah iku min husni ibadatillah termasuk apike ibadah maring Gusti Allah. Mas Syafri diterjemahin. Mas Syafri diterjemahkan. Wong Padang kan terjemahkan bahasa Jawa ya. Jadi sesungguhnya baik sangka kepada Allah itu termasuk ibadah yang baik kepada Allah. Allahu Akbar. Hadza haditsun gharibun min hadzal wajhi rawahu Tirmidzi. Hukmul haditsus sahih. Kedudukan hadis ini adalah sahih. Jadi kita berbaik sangka kepada Allah, karena kalau kita berbaik sangka kepada Allah itu pertanda kita beribadah kepada Allah dengan baik. Belum berbaik sangka kepada Allah pertanda seseorang belum melakukan ibadah kepada Allah dengan baik. Satu. Yang kedua, Allah memperhatikan sangkaan hambanya. Allah melihat, Allah memperhatikan sangkaan kita kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memperlakukan kita sesuai dengan sangkaan kita kepadanya. Maka siapa yang ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, bersangkalah baik kepadanya. Jangan sampai bersangka buruk kepada Allah, maka Allah berikan burukan kepadanya. Contohnya gimana? Orang bersangka buruk. Wah, kita ini yang ngarep paling musibah iki. Wah, ketone saya mau sakit ini. Kelihatannya, waduh, hidup saya akan tambah kacau ini. Kelihatannya, waduh, jangan-jangan besok nanti saya jatuh sakit. Jangan-jangan, waduh, khawatir terus. Itu buruk sangka sama Allah. Hati-hati. Berbaik sangka sama Allah, nikmati kehidupan ini dengan husnudzan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman,
ana 'inda dhanni 'abdi bi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini hadis qudsi. Allah berfirman, ana saya Allah. 'Inda dhanni 'abdi. Ya, memperhatikan persangkaan hambaku bi terhadapku. Aku Allah mengindahkan persangkaan hambaku terhadapku. Maksudnya bagaimana? Seperti apa kita bersangka kepada Allah, Allah akan berikan kepada kita sesuai dengan sangkaan kita. Wah, ini nggak bakalan, kelihatannya nggak bisa berhasil ini. Udah sangka buruk itu sama Allah. Falyadhun nabi masya. Hendaklah silakan seseorang bersangka kepada aku sesuai dengan yang ia inginkan. Maka kita bersangka baik kepada Allah karena Allah melihat, memperhatikan dan memberi balasan kepada kita sesuai sangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berbaik sangka kepada Allah. Ya. Itu di antara hadis yang menerangkan bahwa kita berkepentingan untuk baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, rahmat Allah itu meliputi orang-orang yang beriman. Atau luasnya rahmat Allah. Kenapa kita berbaik sangka? Karena rahmat Allah itu luas. Dan orang-orang yang beriman itu dirahmati oleh Allah, disayangi oleh Allah. Wa kana bil mu'minina rahima. Al-Ahzab ayat 43. Wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah itu bil mu'minina terhadap orang-orang beriman, rahima, maha penyayang. Kalau Allah maha penyayang terhadap orang-orang beriman, lalu mengapa orang berburuk sangka kepadanya? Apalagi dalam ayat yang lain, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku Allah meliputi segala sesuatu. Yang ketiga, masih adakah alasan yang lain? Tadi yang disebutkan di awal, kita ingin memperbaiki keadaan kita, dan memperbaiki keadaan itu ada hubungannya pula dengan sangkaan kita. Karena Allah tidak merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu merubah apa yang ada di dalam diri mereka. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sungguh Allah tidak akan merubah sesuatu biqaumin yang ada pada kaum. Berarti nasib suatu kaum tidak dirubah. Hatta yughayyiru, hingga mereka merubah nasib mereka? Enggak. Tapi merubah ma bi anfusihim, apa yang ada di dalam jiwa mereka, diri mereka. Jadi yang Allah perintahkan kepada kita agar keadaan kita, nasib kita dirubah adalah kita merubah apa yang ada di dalam diri kita. Yang merubah nasib siapa? Allah. Yang bisa kita lakukan adalah merubah apa yang ada dalam diri kita. Kalau kita merubah apa yang ada dalam diri kita secara bersama-sama, maka Allah akan merubah nasib kita. Dan di antara yang ada di dalam diri kita itu adalah sangkaan, keyakinan. Kalau orang tidak merubah sangkaannya, tidak merubah apa yang diyakini di dalam kehidupannya dengan yang positif, maka bagaimana akan berubah menjadi baik? Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala kalau Allah menghendaki. Urusan Allah itu hanya antara kaf dan nun, kun. Ya man amruhu bainal kafi wan nun. Ya Allah, yang urusan Allah itu adalah antara kaf dan nun. Kun, jadilah. Saya pernah lihat di belakang mobil itu membeli Indonesia. Tahu mobil siapa? Kayaknya ada orangnya di sini. Oh, membeli Indonesia. Maksudnya gimana membeli Indonesia? Nah, kelihatannya filosofis itu.
filosofinya tinggi. Berarti merasa bahwa Indonesia ini sedang tergadai, ingin dikembalikan, ambil kembali, dibeli kembali. Masya Allah, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang nggak baik sangka, mau buka warung sudah lemes duluan, mau buka warung, lah kita ini berapa yuk ya? Lah kita ini sopo sing gelem tekan mengini berapa? Iya, dari awal aja udah lemes. Orang mau datang juga melihat mukanya begitu gak jadi itu. Hah? Hati itu bertaut satu dengan yang lain. Aura, magnet hati satu dengan yang lain. Ada itu. Maka ketemu orang yang enak lah, wajahnya yang berseri. Yang di kantong nggak berseri-seri nggak apa-apa. Tetap wajah berseri-seri. Gitu. Jadi di antara kita perlu untuk husnudzon adalah untuk memperbaiki keadaan kita. Saya sampaikan apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Fa aktsarul khalqi bal kulluhum, kebanyakan makhluk, kebanyakan orang, bahkan semuanya, astagfirullahaladzim, illa man syaa Allah, bahkan semua orang kecuali yang dikehendaki Allah. Perhatikan, pengecualian berarti lebih banyak apa lebih sedikit? Ya. Semua siswa datang kecuali fulan dan fulan. Yang dikecualikan lebih dikit apa lebih banyak? Sedikit kan? Ya. Beliau katakan semua orang kecuali yang dikehendaki Allah. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhanna su'. Kebanyakan orang kecuali sedikit itu tadi yang dikehendaki Allah, mereka bersangka kepada Allah dengan sangkaan yang buruk. Fa inna ghaliba bani Adam ya'taqidu annahu mabkhusul haqqi. Manusia pada galibnya beranggapan bahwa dia nasib haknya ada yang tak terpenuhi. Hak saya nggak dipenuhi. Masa gini-gini aja dari kemarin. Gini-gini aja. Padahal gini banget. Ya, dibilangnya gini-gini aja. Dari dulu gini-gini aja. Ya. Padahal orang melihat dia, masya Allah, itu orang gini banget. Gitu. Dia merasa dirinya gini-gini aja. Urip itu kadang sawang sih, nawang. Masya Allah. Orang merasa bahwa naqisul hadzi, bagiannya kurang, nasibnya tak mujur. Wa annahu yastahiqu fawqa ma a'tahu Allah. Ia merasa bahwa sebenarnya dia berhak untuk mendapatkan yang lebih banyak lagi dari yang Allah berikan. Harusnya saya dapat lebih banyak lagi dari Allah. Ah, itu sultan itu. Wa lisanu halihi yaqul, bahasa keadaannya, lisan keadaannya mengatakan, zalamani rabbi wa mana'ani ma astahiqu. Tuhanku telah berlaku zalim kepada saya dan Tuhanku telah menghalangi saya untuk mendapatkan apa yang saya berhak mendapatkannya. Wa nafsuhu tashhadu alaihi lidzalika. Jiwanya menjadi saksi atasnya atas yang demikian itu. Wa huwa bilisanihi yunkiruhu. Walaupun kalau ditanya, saya enggak berusaha kepada Allah. Lisannya mengatakan enggak, saya enggak berusaha sama Allah. Tapi keadaannya berbicara demikian, berusaha. Wa huwa bilisanihi yunkiruhu. Secara lisan ia tidak mengakui kalau dia bersangka. Wala yatajasaru ala tasrih bihi, dan dia tidak berani mengatakannya secara terus terang. Sebab kalau dia mengatakan itu terus terang, tampak banget itu buruk sangkanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadaan macam ini perlu diperbaiki. Perlu diperbaiki. Ya. Lihat contoh Nabi SAW dalam keadaan sulit, baik sangkanya kepada Allah juga tidak pernah apa? Tidak pernah hilang. Ketika beliau sedang dicari oleh orang-orang kafir Mekah mau dibunuh. Waktu itu beliau bersembunyi di Gua Thawr.
Gua Thur apa di hotel? Ya, kalau kita ke Mekah ke Hotel Zam-Zam ya, ya di Gua Thur. Tapi jangan apa namanya? Jangan salah menyangka Gua Thur itu fasilitasnya luar biasa. Di antara fasilitasnya susu segar. Ya, susu segar. Belum tentu di hotel ada. Di Gua Thur. Karena apa? Selama 3 hari di Gua Thur itu dianterin sama siapa? Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah menggembalakan kambing di seputar Gua Thur, diperah kemudian diberikan kepada Nabi, kepada Abu Bakar. Di antara fasilitasnya juga ada apa? Ada di Gua Thur itu di antara fasilitasnya apa? Ada berita real time. Oh, berita real time. Iya, setiap hari. Setiap malam dapat berita perkembangan keamanan di Mekah kayak apa, pencarian di mana. Siapa yang ngasih tahu? Abdullah bin Abi Bakar. Makanannya gimana? Makanannya selalu baru. Ya, selalu baru. Siapa yang masakin? Yang masakin Asma. Yang nganterin siapa? Yang nganterin Abdullah. Jadi keluarga Abu Bakar As-Siddiq itu terlibat penuh menjadi tim sukses hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika berada di Gua Thur itu orang-orang kafir sudah sampai dengan pedangnya seret sampai di mulut gua. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kalau mereka melihat ke arah kakinya, mereka akan melihat kita. Kelihatan kalau kita di dalam. Pada saat macam itu, apa kata Rasulullah? Ma dhannuka ya Aba Bakrin, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, apa dugaanmu? Apa sangkaanmu? Ya, kalau ada 2 orang, sedangkan yang ketiganya adalah Allah. Husnudzan. Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma dhannuka, apa dugaanmu, apa sangkaanmu? Kalau ada 2 orang, Allahu thalithuhuma, sedangkan yang ketiganya adalah Allah. La tahzan. Jangan sedih. Innallaha ma'ana. Siapa lagi? Musa alaihissalam. Musa alaihissalam. Ketika disebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 61-62, ya, bahwa ketika kaumnya Nabi Musa dikejar oleh bala tentara Fir'aun, dan bala tentara Fir'aun itu sudah melihat, yang dikejar juga sudah melihat, yang mengejar juga sudah lihat. Falamma tara'al jam'an, ketika dua kubu, 2 kelompok ini, ya, sudah saling melihat, tara'a, saling melihat. Qala ashabu Musa, sahabat-sahabat Nabi Musa mengatakan, inna lamudrakun, sungguh kita ini akan tertangkap, kita akan terkejar semuanya dalam keadaan sudah. Apa jawab Nabi Musa? Kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya bersama saya Rabbi, Tuhan saya. Sayahdin, dia yang akan menunjukkan saya, akan membimbing saya. Dalam keadaan sedemikian rupa sulit, tidak pernah kehilangan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, dia akan membimbing aku. Kalla, tidak, sekali-kali tidak. Baik sangka. Kita belajar dari baik sangka Nabi kita Muhammad, dari Nabi Musa, Nabi Yusuf, ya. Jadi rahasia Nabi Yusuf, rahasia yang bisa kita tangkap dari sebutan Al-Qur'anul Karim, ya. Dari penuturan Al-Qur'anul Karim. Bagaimana Nabi Yusuf tegar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dalam kehidupannya? Kita mendapatkan satu kata kunci di situ, waqad ahsanabi. Sungguh Allah telah berbuat ihsan, berbuat baik kepada saya. Husnudzannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguh orang yang takwa dan sabar, Allah tidak akan sia-siakan pahala bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Termasuk ihsan dalam bersangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahsinu
innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat ihsanlah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Termasuk ihsan dalam bersangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah mau habis waktunya. Sebagai penutup, apa bedanya baik sangka dengan terpedaya? Baik sangka itu diiringi dengan perbuatan baik. Itu namanya baik sangka. Jadi kalau baik sangka seseorang kepada Allah membuat dia terdorong berbuat baik, itu baik sangka yang benar. Tapi kalau baik sangka orang kepada Allah membuat dia makin menjadi-jadi dalam perbuatan maksiat, sesungguhnya itu adalah maghrur, orang yang terpedaya. Maka bedakan antara baik sangka dengan terpedaya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang selalu dalam hidup kita ini merasakan ihsannya Allah kepada kita. Allah telah banyak berbuat baik kepada kita, gitu ya, sehingga kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, kita berusaha dengan sebaik-baiknya, dengan ikhtiar yang baik, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan begitu kebaikan demi kebaikan akan senantiasa Allah berikan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.